Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, tempat di mana kita mempelajari semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita telah mencapai dalam studi tentang kitab-kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal ke-21 dari ayatnya yang ke-23 sampai dengan akhir pasal. Persiapkan Alkitab Anda dan ikuti studi pelajaran ini. Dan jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan atau permohonan yang Anda miliki kepada kami. Sekarang saya akan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami gambaran tentang apa yang telah kita pelajari di episode sebelumnya sebagai pendahuluan untuk mempelajari episode ini. Mulai dari pasal 21, kita telah memasuki Pekan Suci. Minggu paling terkenal sepanjang sejarah umat manusia dari awal sampai akhir. Kristus segala kemuliaan baginya datang dari Yeriko ke Yerusalem dari arah yang berlawanan ke sebuah tempat yang diikuti orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh di antara pencuri. Kristus datang dari Yeriko menuju Yerusalem untuk bertemu semua orang yang jatuh di antara pencuri untuk mengasihani mereka dan menyembuhkan mereka. Kristus memasuki Yerusalem pada hari Minggu. Dan pada hari Senin saat kembali dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah karena menganggapnya penipu yang memiliki penampilannya tetapi tanpa buah. Dan pada hari Selasa kita akan belajar sekarang ketika pemimpin bangsa mulai kurang ajar terhadap Tuhan. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan Kristus menjawabnya dalam pasal-pasal, pasal 21, lalu pasal 22, lalu 23, 24, dan pasal 25. Semua hal ini terjadi pada hari Selasa. Itu adalah hari yang sangat panjang dan apa yang terjadi di dalamnya terdaftar dalam Injil ini yang ada di tangan kita. Terima kasih Saudara Yosef, sekarang saya akan membaca ayat 23 sampai ayat 27. Silakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi padanya, dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberi Anda otoritas ini? Lalu jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberikan jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau manusia? Mereka berbincang di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya padanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jelas bahwa ada percakapan dan Kristus memegang kendali dalam percakapan tersebut. Saya ingin komentar Anda tentang pertanyaan orang Yahudi dan jawaban Kristus dan atas pertanyaannya terhadap baptisan Yohanes. Seperti yang telah kita pahami, dia membersihkan bait Allah pada hari Senin dan pada hari Selasa mereka mengumpulkan keberanian untuk menginterogasinya. Karena penjual tersebut memiliki izin dari mereka. Bazar itu dikenal sebagai Bazar Anas. Dan Anas adalah ayah mertua Kayafas yang adalah imam besar. Dia menguasai transaksi jual beli yang Kristus sebut sebagai sarang penyamun.
Bedanya hanyalah pencuri mencuri apa yang ada di saku kita, sementara kita tidak sadar. Tapi orang-orang pergi ke bait Allah dirampok, sementara mereka sangat bahagia. Sementara para pemimpin agama mencuri dari mereka. Jadi Kristus memberitahu mereka, aku akan beritahu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tapi aku akan mengajukan pertanyaan, pembaptisan Yohanes dari mana? Dari surga atau dari manusia? Tentu saja Tuhan dengan bijak mengatakan itu. Untuk mengenal siapa saya, Anda harus tahu terlebih dahulu. Kepada siapa Tuhan utus Yohanes untuk bersaksi tentangnya? Semua orang tahu bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan Yohanes memberikan kesaksian tentang Kristus, jadi Anda telah menerima Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang dikirim oleh Tuhan. Anda akan tahu siapa saya karena dia menjadi saksi saya. Dan berkata, tetapi di antara kamu berdiri seorang yang tidak kamu kenal, yang tali sendalnya aku tidak layak buka. Anda menunjukkan bahwa jika mereka telah mengetahui pentingnya misi pembaptis, mereka juga akan tahu dengan otoritas apakah Kristus melakukan hal-hal itu. Ya. Tetapi inti pertanyaannya adalah tentang baptisan Yohanes. Mohon ceritakan baptisan Yohanes, apa tujuannya? Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Dan dia tidak membaptis semua orang ketika beberapa orang munafik datang kepadanya. Dia secara eksplisit berkata kepada mereka, keturunan ular bludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Itu sebabnya mereka tidak datang untuk dibaptis karena dia tidak akan membaptis mereka jika mereka hanya datang untuk mengikuti apa yang sedang tren atau untuk melakukan pertunjukan. Dia tidak akan membiarkan itu. Tetapi pada dasarnya, mereka tidak datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis karena mereka tidak berniat untuk bertobat. Itu sebabnya mereka tidak datang ke baptisan pertobatan karena mereka tidak berniat untuk bertobat. Tapi tentu saja Kristus mengekspos dan membuka kedok mereka di hadapan orang-orang dalam ayat-ayat ini. Ayat 27, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Mereka mengatakan mereka tidak tahu. Ya. Yesus menjawab, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Paradoks antara jawaban mereka dan jawaban Kristus. Tuhanku luar biasa seperti biasanya. Mereka pura-pura tidak tahu untuk menghindari menjawab. Kristus tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Ada sebuah ayat dalam kitab Amsal pasal 26 yang mengatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Kristus tidak menjawab mereka dengan cara yang salah. Dia tidak memberitahu mereka bahwa dia tidak tahu karena dia maha tahu. Tetapi dia mengatakan kepada mereka, selama kamu tidak setia, saya tidak akan memberitahu Anda. Selama Anda bersikeras pada ketidaktahuan, jadi tetaplah dalam ketidaktahuan Anda yang disengaja. Rahasia ini sengaja disembunyikan darimu. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 31, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah ada perbedaan antara ungkapan kerajaan Allah dan kerajaan surga yang telah banyak kita baca di dalam Injil Matius? Silakan Saudara Yosef. Adalah baik untuk memahami bahwa ungkapan ini kerajaan surga yang hanya dinyatakan oleh Matius. Memberitahu kita tentang 3 tahap yang berbeda dengan 3 arti yang berbeda. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat ketika Kristus menetapkan pemerintahannya, dan pembicaraan ini berlanjut sampai ke pasal 12. Ketika mereka telah jatuh ke dalam dosa yang tidak akan diampuni, dari pasal 13 kita membaca tentang kerajaan surga. Dalam lingkaran luas yang mencakup seluruh dunia, itu termasuk gandum dan lalang juga. Sampai kita mencapai Matius pasal 24 dan pasal 25, Kristus menetapkan pemerintah nyatanya di depan umum. Jadi kerajaan surga di bagian ini berbicara tentang lingkaran luas yang mencakup semua yang mengaku Kristus, dan itu mungkin termasuk pemungut cukai, pelacur, Benar. orang berdosa. Tapi di sini dia berbicara tentang kerajaan Tuhan, lingkaran di mana Tuhan memerintah atas orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman.
yang melakukan apa yang dia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Saudara Yosef. Mulai dari ayat 28 sampai ayat 32, dia berbicara tentang perumpamaan dua anak. Ya. Kemudian perumpamaan tukang kebun dari ayat 33 sampai akhir pasal. Ya. Di pasal 22, saya melihat perumpamaan pernikahan putra raja. Benar. Apakah ada hubungan antara ketiga perumpamaan ini yang mengomentari pertanyaan yang ditanyakan orang-orang Yahudi itu kepada Kristus? Benar, saya melihat hal yang sama dengan Anda. Ini mengomentari pertanyaan mereka dan pertanyaan Kristus, dan Tuhan memulai dengan pertanyaannya sendiri. Yang mereka hindari bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena mereka tidak mau mengakui kebenaran. Jadi dia berbicara dalam perumpamaan ini tentang baptisan Yohanes. Apakah itu dari bumi? Tidak. Dari manusia? Tidak. Lalu dari mana? Itu dari surga. Kristus menyetujui baptisan Yohanes dalam perumpamaan pertama. Tetapi dia menjawab pertanyaan mereka dalam perumpamaan kedua. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Jadi dia menyatakan ini dalam perumpamaan kedua, bahwa dia adalah anak pemilik rumah, anak pemilik segalanya, anak Allah. Itu sebabnya sudah jelas bahwa dia menjawab pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Ketika kita mencapai perumpamaan ketiga, kita akan menemukan anugerah yang luar biasa, yang menjangkau orang jahat dan mengundang mereka ke pernikahan putra raja yang telah mereka bunuh di perumpamaan kedua. Mari kita beralih ke perumpamaan pertama tentang dua anak laki-laki. Ya. Dalam ayat ke-28 sampai 32. Ya. Bagaimana pendapat Anda? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Lalu orang itu pergi kepada anak kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu pun menjawab, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Manakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab yang pertama. Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya pemungut cukai dan pelacur masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kamu. Karena Yohanes datang kepadamu di jalan kebenaran dan kamu tidak percaya padanya. Tetapi pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya. Dan ketika kamu melihatnya, kamu tidak kemudian bertobat dan percaya kepadanya." Kita perlu memahami isi dari perumpamaan ini. Apa yang dimaksudkan dengan kedua putranya? Saya pikir dia menunjuk ke seluruh dunia kepada semua manusia. Kita dapat mengatakan bahwa ini mewakili orang-orang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Atau dalam aplikasi yang lebih komprehensif, ini mewakili mereka yang menyangkal Tuhan atau datang kepadanya dengan jujur, "Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu." Dan ada yang lain. Orang-orang ini, khususnya orang-orang Yahudi, tapi juga berlaku bagi orang lain. Kadang-kadang bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya pikir kita lihat pada putra pertama, kejahatan polos yang mencolok. Kami tidak mau Keinginan saya. yang saya penuhi kehendakku bukan milikmu, karena kami tidak ingin menginginkan pengetahuan tentang jalan-jalanmu. Sedangkan anak kedua, kata-katanya manis saat dia berkata, "Saya pergi Pak atas perintah Anda." Tapi itu hanya kata-kata tanpa tindakan. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, tapi kemudian dia menyesalinya. Anak yang berkata, "Aku tidak akan." Benar. Setelah itu dia menyesalinya. Dan Tuhan berkata, "Pemungut cukai dan pelacur masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kamu." Benar. Perumpamaan kedua tentang penggarap anggur. Saya akan membacanya kemudian bertanya. Silakan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur. Ia menanam pagar sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara dalam kebun itu, kemudian menyewakan kebun itu kepada para penggarap dan pergi ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi para penggarap itu menangkap hamba-hambanya, lalu memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba lain yang lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata kepada seorang yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan para penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya
kepada para penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus pada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata padamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Apa yang Tuhan maksudkan dengan perumpamaan ini? Saya suka mengklarifikasi di awal bahwa ada 3 perumpamaan seperti yang Anda katakan. Tetapi ada jarak antara perumpamaan pertama dan kedua dari satu sisi, dan perumpamaan ketiga dari sisi lain. Mengapa? Setidaknya karena 2 alasan. Lanjutkan. Alasan pertama adalah bahwa dalam perumpamaan pertama, dia menjawab pertanyaannya sendiri. Dan dalam perumpamaan kedua, dia menjawab pertanyaan mereka. Dengan kuasa apa? Ya, sedangkan pada perumpamaan ketiga, dia tidak menjawab pertanyaan, tetapi dia menyatakan banyaknya kasih Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Itu alasannya. Benar. Alasan kedua adalah bahwa perumpamaan pertama terjadi di masa lalu. Dan perumpamaan kedua juga terjadi di masa lalu. Dan mereka akan mengusir anak itu, ahli waris dari kebun anggur, untuk membunuhnya. Dan itu terjadi setelah 2 atau 3 hari seperti yang telah dia katakan. Ya. Sementara seluruh perumpamaan ketiga adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Untuk alasan ini, Tuhan mengklarifikasi apa yang berada di balik pertanyaan mereka. Jadi dia menjawab pertanyaan mereka dan pertanyaannya sebelum itu. Benar. Kami ingin berbicara secara detail tentang perumpamaan ini agar pemirsa kami yang terkasih tahu Ya, pentingnya perumpamaan ini. ya, Ada tokoh dalam perumpamaan ini. ya. Kami ingin tahu apa yang ditunjukkan oleh setiap karakter. Misalnya pemilik tanah yang menanam kebun anggur. Siapakah dia? Lalu apa itu kebun anggur? Dan kebun anggur itu memiliki pagar. Ya. Apakah pagar itu ada pemeras anggur dan menara dan penanam anggur? Lalu ada anak laki-laki ahli waris. Mohon jelaskan maksudnya supaya kami dapat memahami tujuan Tuhan dari perumpamaan ini. Sang pemilik kebun anggur, pemilik tanah adalah Tuhan pemilik semua orang. Kebun anggur yang dia tanam seperti yang kita pahami dari Mazmur pasal 80 dan Yesaya 5 adalah Israel. Dia menanam kebun anggur dan menetapkan pagar hukum di sekelilingnya yang memisahkan antara orang Yahudi dan semua bangsa di bumi. Lalu dia menggali pemeras anggur, seperti yang diberitahukan pada kita dalam Yesaya 5, dan dia mengharapkannya menghasilkan buah anggur yang baik, tapi sayangnya ia menghasilkan buah anggur liar. Petani adalah pemimpin bangsa, yang sayangnya akan membunuh putra yang merupakan ahli waris. Dia mengirim pelayan, dan pelayan, dan pelayan. Pelayan adalah para nabi, yang meminta bangsa itu untuk memberikan buah itu kepada Tuhan. Yang terakhir dari mereka adalah Yohanes Pembaptis yang berkata, "Karena itu hasilkanlah buah pertobatan yang layak." Para pelayan tidak berhasil dengan orang-orang jahat itu. Jadi pemilik kebun anggur itu, Tuhan mengutus putranya dengan mengatakan, "Mereka akan menghormati putraku." Jadi dia mengutus anaknya. Dan di sini Kristus menjelaskan bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia berhak atas bangsa ini. Dan apa reaksi dari ini? Petani anggur yang jahat? Mereka mengatakan, ini adalah ahli waris. Ayo mari kita bunuh dia dan singkirkan kerumitan yang disebabkan oleh pemilik tanah. Mereka mengusir dari kebun anggur dan membunuhnya. Dan seperti yang telah saya katakan, ini terjadi setelah 3 hari mengucapkan perumpamaan. Pembicaraan ini pada hari Selasa. Benar. Pada hari Jumat, Kristus berada di luar area itu, tergantung di atas kayu salib. Ini adalah hal-hal yang memberitahu kita tentang perumpamaan ini beserta makna dan artinya. Dan mereka menilai diri mereka sendiri. Ketika dia bertanya apabila Tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Ya. Mereka menilai diri mereka jahat dan pantas untuk dihancurkan. Mereka tidak tahu bahwa dia bertanya kepada mereka tentang diri mereka sendiri. Karena di akhir pasal kita membaca ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka ketika mereka menjawab,
Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menilai diri mereka sendiri. Tapi dari mulutmu sendiri aku akan menghakimimu. Kamu hamba yang jahat. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dia berkata ada seorang pemilik tanah yang menanam kebun anggur dan memasang pagar di sekelilingnya, menggali pemeras anggur dalamnya, dan menara. Apa yang dimaksud dengan menara? Silakan, Saudara Yosef. Saya bisa melihat di menara ada pemeliharaan, kepedulian, dan perhatian Tuhan. Misalnya dikatakan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Atau, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi Tuhan menjaga bangsa dan umatnya. Itulah sebabnya dia berkata bahwa dia membangun sebuah menara. Dan dia menyewakannya kepada para penanam anggur dan pergi ke negeri yang jauh. Artinya, tidak adanya kehadiran Tuhan yang nyata dan nampak bagi bangsa ini seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Pada hari-hari penetapan hukum, kita dapat mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dan terlihat di depan mata mereka. Tapi waktu yang lama telah berlalu, tanpa kehadirannya yang nyata, nampak dan jelas. Artinya, pemilik tanah pergi ke negeri yang jauh. Dia tidak terlihat. Di luar pandangan. Di luar pandangan. Saudara Yosef, dalam ayat ke-42, ketika Kristus memberitahu mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Dia menunjuk kutipan tentang batu itu. Kami ingin tahu siapa yang dimaksud dengan batu itu. Batu itu adalah ekspresi Kristus yang disebutkan 7 kali dalam Perjanjian Lama. Disebutkan sekali dalam Mazmur 118, itulah kutipan yang Tuhan kutip di sini. Mengapa Tuhan mengutip kutipan ini di dalam ayat-ayat ini? Karena dia telah menunjuk kejahatan mereka dan pembunuhannya. Seolah ingin berkata, dengan hatimu yang jahat engkau akan membunuh ahli waris, engkau akan menyalibkan Kristus. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa semua ini dipertimbangkan dalam pikiran Tuhan. Batu yang ditolak oleh tukang bangunan, yaitu engkau, dan di sini dia beralih dari penanam anggur menjadi tukang bangunan. Para penanam anggur jahat yang menolak memberikan buah itu kepada pemilik kebun anggur, kemudian pembangun jahat yang menolak batu itu, tetapi batu yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saya mengatakan bahwa batu itu di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Kristen dan kepada dunia. Kita bisa melihat gambar rangkap 3 itu kepada orang-orang Yahudi di masa lalu. Batu pelanggaran, mereka tersinggung padanya. Ya. Mengenai hadiahnya, batu yang membuat pria itu tersinggung dan pembangunan ditolak telah menjadi batu penjuru utama di gedung baru yang sedang dibangun oleh Allah, yaitu gereja. Di masa depan untuk semua bangsa di dunia. Dia adalah batu pemecah yang kita baca di Daniel pasal 2. Kita membaca bahwa sebuah batu dipotong tanpa tangan yang mengenai Nebukadnezar, gambar dan memecahnya menjadi beberapa bagian. Kemudian batu ini menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Jadi di masa lalu batu pelanggaran, saat ini batu penjuru utama. Di masa depan itu akan memenuhi seluruh dunia, kerajaan Mesias. Jelas kami tidak lupa ketika batu itu datang kepada kami oleh kelahiran perawan. Nebukadnezar melihat dia dalam mimpi sebagai batu yang dipotong tanpa tangan manusia. Benar. Itu adalah orang yang sama yang menjadi hebat. Kerajaan anak manusia. Tepat. Dia mengatakan dalam ayat 44, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Kristus sekarang dan Kristus di masa depan. Ada orang yang marah karena Kristus yang sekarang. Tetapi yang lain akan digiling menjadi bubuk oleh Kristus di masa depan. Benar. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dari menghadapi Kristus yang akan menggiling mereka di masa depan? Atau tersandung oleh batu. Akan banyak terjadi pada kita, terutama di lingkungan kita, karena banyak batu di jalan sehingga kita rentan tersandung. Oleh karena itu kita harus berjalan dengan hati-hati. Tetapi tersandung batu bukanlah masalah besar. Saat Anda akan bangun dan memulihkan energi Anda setelah beberapa lama, rasa sakit jadi ringan. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika batu itu jatuhnya dari tempat yang tinggi? Apa yang terjadi? Dia memberitahu kita di sini batu itu menggiling.
Dan itulah yang akan terjadi dalam kedatangan Kristus yang pertama dan sampai sekarang dia sabar sehingga Anda rentan mengganggu karena dia. Itu bukan masalah besar. Tapi ketika batu itu jatuh dari tempatnya yang tinggi ke atas seseorang, ketika itu akan jatuh pada gambaran zaman bangsa-bangsa lain, batu itu akan menggiringnya. Jadi apa yang akan dilakukannya untuk manusia? Celakalah mereka yang menghina Kristus pada waktu kasih karunia-Nya dan kesabarannya penuh. Saya ingin komentar terakhir yang singkat tentang ayat sebelumnya yang mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Apa maksud kalimat itu? Saya ingat bahwa dalam Matius 12 dia berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Di sini dia beritahu mereka bahwa kerajaan Allah akan diambil dari mereka dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buahnya. Mereka kehabisan peluang. Kristus bersabar dengan mereka berkali-kali, tetapi mereka tidak mengerti kesabaran Tuhan. Itu sebabnya itu akan diambil darimu. Dan dia akan mengambilnya dari mereka dan memberikannya kepada gereja untuk menghasilkan buahnya. Dan di masa depan hak itu akan diberikan kepada sisa orang saleh. Mereka akan menyatakan kepada angkatan yang akan datang bahwa dia telah melakukan ini. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat hikmat Kristus ketika dia menjawab para imam kepala. Mereka berkata, kami tidak tahu. Tetapi dia mengatakan kepada mereka, aku juga tidak akan memberitahumu. Kita telah melihat bahwa batu itu adalah Kristus yang ditolak oleh para pembangunnya, yakni Yahudi. Ia telah menjadi batu penjuru utama, batu penjuru dari sebuah bangunan baru, yakni gereja. Sebenarnya saya sangat mengagumi perkataan Kristus melalui sebuah perumpamaan sederhana. Dia rangkum kepada orang-orang Yahudi seluruh sejarah mereka melalui perumpamaan singkat ini. Tujuannya adalah untuk membuat mereka kembali bertobat, tetapi mereka menolaknya. Dan di masa depan, Kristus, batu yang ditolak, akan jatuh kepada mereka dan mengelilingi mereka menjadi debu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. menjagamu. Pemirsa terkasih, saya akan mengingatkan Anda apa yang dikatakan tentang anak yang adalah ahli waris dalam ayat 37 pasal ke-21. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya, melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Bagaimana bangsa ini bertemu dengan putra tunggal yang terkasih? Bagaimana bangsa ini bertemu dengan putra tunggal pemilik dari warisan? Mereka membenci dia dan mengusir dia dari kebun anggur, lalu mengusir dia dari Yerusalem. Dan mereka membunuh anak Allah di kayu salib. Dan dengan membunuh anak Allah, mereka menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Mereka menolak semua persediaan kasih karunia yang dulu diberikan kepada mereka. Mereka membunuh anak Allah di luar kebun anggur, di luar tembok Yerusalem. Mereka menggantung dia di kayu salib. Ya, dia adalah batu pelanggaran. Tetapi sekarang dia telah menjadi batu penjuru utama untuk sebuah bangunan baru. Bukan dari bangsa ini. Tetapi sebuah rumah baru telah dibentuk untuk dia di bumi, gereja. Dan dia adalah batu penjuru utama. Saya mendorong Anda untuk berpikir sekali dan bahkan 2 kali tentang sikap Anda terhadap Kristus. Dan untuk menerima Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.